Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Isya dilanjutkan nanti tarawih Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahim dan bisa beribadah bersama di malam ke-17 Ramadan. Ini malam yang sakral, ini malam bisa disebut pertengahan, tapi pertengahan yang harus banyak rambu-rambu yang harus kita khawatirkan. Dikhawatirkan 15 Ramadan kemarin, ibadah saum dan ibadah Ramadan kita yang lain masih belum sempurna. Maka insya Allah masih ada waktu di pertengahan akhir, mudah-mudahan ibadah kita makin sempurna. Amin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir saya berkhutbah Jumat di sini pada saat bulan Sya'ban mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya kecuali dua hal. Pertama syirik, yang kedua orang yang tidak mau berdamai dengan saudaranya. Nah, pada malam ini di waktu yang mungkin tidak terlalu panjang karena kita masih ada sholat tarawih dan witir, mudah-mudahan kita pahami agar Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun, agar Ramadan kita ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bagaimana caranya? Maka saya membawa Kleo di sini biar lebih mudah. Saya bukan promosi karena saya tidak punya saham di Kleo, tapi ingin memudahkan pemahaman kita tentang tema kita malam ini. Maka mari sama-sama kita simak pelan-pelan. Ini ada Kleo, hurufnya 4, ada C, ada L, ada E, ada O. Nanti yang fokus bisa jawab, saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah Abasuka. Yang pertama huruf C dari Kleo ini. Maknanya Ramadan ini kalau kita mau sukses, dapat ampunan Allah, dapat la'allakum tattaqun, maka cintai Allah, cintai sesama, cintai Quran. 3 cinta itu. Surat Ali Imran ayat 31. Jangan imam yang jawab, pasti hafal nih tahfidz Qurannya. Yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Yang bisa jawab, lanjutin. Ustaz Nandang udah dapat. Jangan, masih bisa jawab. Yang lain, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang pertama nih. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, "In kuntum tuhibbunallaha," kalau kamu ingin dicintai Allah, bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Rasulullah. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau kita ingin mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sangat mencintai sesama. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong, Allah akan sayang kepada seorang hambanya bagi hambanya yang sayang dan menolong orang lain. Satu saat Nabi Muhammad di pinggir jalan berdiri, Pak. Lalu ketika berdiri, ada seorang perempuan di seberang jalan Rasulullah. Ternyata perempuan itu, mohon maaf, seorang PSK. Lalu turunlah malaikat Jibril
berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, di depanmu, di seberangmu ada perempuan, dia perempuan pezina. Maka menurutmu dia cocoknya sebagai ahli neraka apa ahli surga? Kata Nabi Muhammad, ya kalau dia pezina cocoknya sebagai ahli neraka. Maka kembalilah malaikat Jibril. Tidak lama lewatlah seorang ibu-ibu menggendong bayi yang menangis tidak ada henti-hentinya. Seperti tangisan bayi Nabi Ismail ketika digendong Siti Hajar. Maka ketika bayinya menangis, si perempuan pezina ini, si perempuan yang dikatakan PSK ini menghampiri si ibu ini. Lalu dia lagi makan kurma, sudah habis setengah. Diberikan setengah kurmanya kepada si bayi ini, dan ternyata bayi itu terdiam. Ternyata bayi ini menangis karena lapar. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kembali lalu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir perempuan pezina itu dari calon neraka menjadi calon penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan dosa pezina dimaafkan, diampuni oleh Allah hanya dengan setengah butir kurma. Bagaimana Ramadan ini? Masjid-masjid, musolah-musolah memberikan kurma berkilo-kilo, bermangkok-mangkok untuk buka puasa bersama. Masjid Baitur Rahman menjadi jembatan wasilah kita memberikan infaknya di masjid ini. Hampir 19 juta lebih. Itu adalah tabungan akhirat kita dan dititipkan ke Masjid Baitur Rahman. Maka banyak kebaikan dari investasi akhirat kita tadi. Kalau kita mau dicintai Allah, cintai sesama. Yang kedua, cintai Quran. Ini malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tadi kita dengarkan imam muda kita, luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan penjagaan Al-Quran, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan untuk terus berdakwah. Quran ini Pak, surat Al-Baqarah 185, lanjutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bapak kasih. Sebenarnya Bapak mah nggak jawab juga, dikasih minyak. Unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk. Lalu yang kedua, wabayinati minal huda wal furqan, sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Tuh Quran Pak. Maka yuk kita kuatkan Quran. Nawiru buyutakum bisolah watilawatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan solat dan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan ini turunnya Lailatul Qadar di malam ini, turunnya Lailatul Qadar. Maka apa yang kita investasikan akhirat, sedekah kita, infak kita malam ini, Allah ganjar selama 83 tahun. Belum tentu nyampe umur kita. Tuh C pertama. Lalu yang kedua, L. L ini ada dua makna. Kalau mau diterima puasa kita, kalau mau diterima tadarus kita, kalau mau diterima tarawih kita, mau diterima infak dan sedekah kita, L dua nih. Ada dua L. Ayo coba sambungin hadisnya, pasti ini tahu ya, karena ini masyhur hadisnya. Man soma, Pak, man soma Ramadana, kasih minyak ya. Lanjutin lagi, man soma Ramadana ya. Nah, imanan wahtisaban. Ini Bapak dapat yang pakai kopiah putih, baju hitam, baju koko hitam. Bapak juga dapat ya, baju koko hitam. Pak, ya dapat. Man soma Ramadana. Ada dua hadis. Yang kedua man qoma Ramadana. Redaksinya sama, cuman awalnya beda. Sama-sama sahih. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan puasa. Itu dua. Jadi Ramadan gak hanya puasa Pak. Puasa doang gak tarawih, kurang sempurna. Puasa doang gak tadarus, kurang lengkap. Puasa doang gak infak, gak sedekah, kurang mantep. Jadi Ramadan itu man soma dan man qoma, berpuasa dan mendirikan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Syaratnya apa? Imanan. Pertama iman. L yang pertama, la ilaha illallah. Kita yakin kepada Allah Pak,
Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban adalah dosa syirik. Maka jangan pernah menyekutukan Allah. Yakin Allah adalah Tuhan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka untuk menaikkan iman kita, kuncinya surat Ali Imran ayat 110. Lanjutin ayatnya. Kuntum khairu ummah. Ayo Pak. Kuntum khairu ummah. Yang belakang. Ayo sebutin. Yang keluar. Apa bahasa Arab itu? Ukhrijat. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kunci Pak. Hati-hati, iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, jangankan sholat wajib, sholat sunnah kita geber. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah kita kerjakan. Jangankan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah kita berikan. Kalau iman lagi naik. Tapi kalau iman kita turun, nah ini yang dihati-hatikan oleh kita. Soalnya syarat diterimanya puasa adalah pertama dengan iman. Maka cara menaikkan iman, menjaga iman kita, inilah surat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, yang keluar dari rumah. Tuh Pak, Bapak tahu kan saya khotib Jumat sudah nerangin. Saya Desember 2024, pertengahan Desember, tanggal 15 hari Ahad, ketika mau kajian subuh, jam 4 subuh, saya ditabrak. Kaki saya patah 3, bahkan dengkulnya hancur. Kata terapisnya 2-3 tahun baru bisa jalan. Tapi 5 bulan saya paksakan, bismillah saya berdakwah. Tahun kemarin saya terbaring Pak, 1 Ramadan saya nggak ngisi ceramah 1 kali. Ramadan 2 tahun yang lalu saya 43 titik 1 bulan ngisi ceramah di Depok dan di Jakarta. Tahun kemarin 0. Tahun ini saya pengen ngisilah 10 kali mah, latihan pakai tongkat. Ternyata Pak, total 37 kali saya mengisi Ramadan ini, Depok dan Jakarta. Sehari dua. Malam Ahad kemarin saya ngisi di At-Thohir 1.300 jamaah tarawih. Nanti dapat lagi saya hari malam Senin di At-Thohir. Saya dapat 2 kali kultum tarawih di At-Thohir. Lalu di Jakarta nanti di Komplek DKI, di Kementerian Koperasi kemarin. Keliling kita Pak. Dengan memakai tongkat 37 kali saya hitung jadwal saya dengan subuh. Bayangkan. Yang tadinya kita mau 10, kenapa? Karena saya pengen dinaikin iman sama Allah. Karena ukhrijat, kata Allah, keluar. Walaupun pulang kadang kaki bengkak Pak. Karena nggak boleh diporsir. Saya dimarahin berapa kali sama terapi saya. Ustaz jangan diporsir, kaki masih nopang 1. Khotib Jumat 20 menit udah mulai bergetar. Tapi saya latihan. Karena Idul Fitri saya dapat 3 jadwal. Yang saya ambil 1 di Cilodong. Yang di Jakarta saya tolak karena kejauhan. Dan ini latihan, kalau Idul Fitri 40 menit berdiri. Maka saya yakin Allah punya kekuatan buat kita ketika kita berdakwah di jalan Allah. Pertama, untuk menaikkan iman, kita ajak orang baik, kita cegah orang munkar. Yang kedua, L-nya adalah luruskan niat, ihtisaban, imanan wahtisaban. Pertama syaratnya dengan iman, yang kedua dengan ihtisab. Apa artinya ihtisab? Luruskan niat karena Allah kita puasa. Luruskan niat karena Allah kita Ramadan. Kita tarawih, kita tadarus Al-Quran. Kita sedekah infak karena Allah. Bukan karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Bukan karena ingin disebut sebagai orang soleh. Kita niat Ramadan kita ini untuk Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan semau aku. Tuh L, 2 L itu Pak. Ya, imanan wahtisaban. Lalu kita ambil yang ketiga E. Karena kita buru-buru 20 menit katanya. Jadi saya biasanya 1 jam kalau ngisi. Ini mah 20 menit, jadi kita ringkas. Yang ketiga E. E itu ada 2 makna. Pertama evaluasi, yang kedua emosi. Puasa kan buat meredam emosi. Ya. Jadi orang yang berpuasa dia akan dapat junnah. Junnah itu artinya benteng, pelindung. Pokoknya bahasa Arab yang ada kalimat jim dan nun di awalnya itu berarti sesuatu yang gaib artinya. Jannah, surga itu satu yang tidak tampak, gaib. Jin itu satu yang tidak tampak.
Nah, junnah juga sama, sesuatu yang tidak tampak. Orang yang sering puasa akan melatih dirinya perisai di batin, akan menahan emosi dia. Mau marah-marah, aduh tanggunglah 5 menit lagi maghrib, ntar aja lah maghrib aja nanti marah-marahnya, kan gitu Pak. Ya, karena nahan tuh emosi Pak, apalagi mau di akhir Ramadan. Coba Bapak tengok WA Bapak, udah ada belum WA dari istri, dari anak? Pak, jangan lupa THR lebaran, baju lebaran, ketupat, rendang, udah ada Pak ya? Nah itu, udah tuh emosi kita, ya Allah ini mau akhir lebaran, mau akhir Ramadan, banyak pengeluaran. Maka tahan emosi kita agar bisa mencapai di titik akhir Ramadan. Bagaimana menjaga emosi? Kalau saya Pak, menjaga emosi, menjaga stres, saya tiap hari keliling ceramah Pak. Kadang pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Nanti subuh saya jalan lagi. Nanti subuh di Masjid Al-Huda. Besok di Masjid Hidayatul Usaini. Subuhnya lagi di Masjid Kopassus. Malamnya lagi di Masjid At-Tohir. Terus keliling. Nah, saya kadang lelah, capek Pak. Tapi ketika saya lagi stres, lagi capek, mau pulang ke rumah, bikin saya semangat apa Pak? Foto istri. Dompet saya Pak, itu isinya foto istri gede, makanya dompet saya gede. Jadi ketika saya capek, saya lelah, saya stres, saya buka dompet saya lihat foto istri Pak. Hilang Pak stres saya di luar, capek saya hilang. Karena yang bikin stres, yang dipotong itu makin stres. Benar kan Pak? Yang makin stres itu kalau kita pulang ke rumah, ngelihat ketemu sama yang dipotong. Jadi saya nggak pulang-pulang tuh Pak, semangat terus dakwah. Mau pulang, lihat istri, nggak jadi deh. Mau pulang lihat foto istri, semangat dah nggak pulang gitu Pak. Coba Pak, coba deh. Kalau misalkan pengen semangat kerja, usaha, nggak pulang-pulang, lihat foto istri Pak. Pasti nggak mau pulang. Itu emosi dijaga. Yang keduanya E-nya adalah evaluasi. Nih masjid, jamaah saling evaluasi. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Jamaah terima kasih kepada DKM. Karena selama 1 bulan DKM mempersiapkan Masjid Baitur Rahman agar nyaman kita beribadah, agar nyaman kita dapat ilmu, agar nyaman kita buka puasa bersama, agar nyaman subuh hari kita ada kajian dapat ilmu lagi. Dan DKM mesti berterima kasih kepada jamaah. Karena tanpa jamaah kegiatan ini gak akan ada modalnya. Maka saling berterima kasih antara DKM dan jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka 3 hal ini kalau kita lakukan, apa yang kita dapat? O dari Cleo, atau 0, atau kembali kepada suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada titik 0. Man soma Ramadana, ay man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapus oleh Allah semua dosa kita. Semua, karena ada kalimat ma di akhirnya. Ma taqaddama, semua dosa dihapus, semua dosa dihilangkan oleh Allah kalau kita puasa dengan imanan wahtisaban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi ada makna yang bisa kita pegang untuk mencapai Ramadan kita terbaik tahun ini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini suratul Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nggak punya anak. Nabi Zakaria istrinya mandul, secara medis tidak akan bisa punya anak. Sama ketika terapis bilang kalau saya di medis dipotong kaki saya karena hancur dengkul saya. Tapi ternyata pelan-pelan nyambung dengkul. Saya bisa jalan walaupun tanpa tongkat, tapi belum boleh karena masih goyang. Yakin kita kepada Allah Pak. Saya wasilahnya pakai minyak aja tuh. Saya balurin minyak yang saya bikin. Maka Pak, yuk Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau berhenti minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Malaikat Jibril turun lalu berkata, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Hadisnya sahih. Akhirnya apa? Istrinya Nabi Zakaria ditiupkan ruh, di dalam perutnya dikasih bayi, 9 bulan melahirkan, lalu keluar anak bernama siapa? Yang belum jawab, yang belum dapat minyak. Iya. Kasih Kang Teguh. Ini yang pakai baju merah juga depannya. 2.
sama-sama merah lagi. Oh, ke tangan. Ya, iya. Kemarin 5 menit Pak, alhamdulillah tangan nggak bisa gerak di atohir tuh, ada pakai minyak Pak Wasilah. Jadi Yahya anaknya Nabi Zakaria dan jadi nabi. Padahal secara medis nggak bisa punya anak. Kenapa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Fatihah. Beribadah lalu minta tolong. Bahkan kalaupun kita nggak minta, Allah pasti kasih. Kalau kita minta sekarang pasti dijabah. Kenapa? Tempatnya baik, masjid. Tempat masjid mustajabah. Lalu kita habis melakukan hal baik, habis sholat, dengerin kajian. Lalu yang ketiga, kita habis puasa. Orang yang berpuasa doanya diijabah. Maka yuk, saya kasih 1 menit nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar 1 menit, minta hajat-hajat kita. Yang sakit minta sama Allah biar diberikan kesembuhan. Walaupun wasilahnya macam-macam, dengan obat dokter, dengan air putih, dengan minyak al-hikmah atau apapun. Yang penting yakin kepada Allah pengobatnya. Lalu yang kedua, kita minta hajat buat seluruh pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, ketuanya, pembinanya, penasehatnya, imamnya, lalu marbotnya, donaturnya, dan jamaah semua yang hadir, yang selalu memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadis. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bagi bapak-bapak yang tadi dapat minyak, nanti cara pakainya ada di YouTube Guru Hikmah Official. Silakan nanti di-subscribe, di-like, di-share untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan pengobatan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.